Baiklah, kali ini Ibu akan membahas tentang konsep limit fungsi aljabar di titik K hingga. Adapun pembahasannya antara lain, Ibu akan membahas bentuk limit pecahan yang konsepnya yaitu limit X mendekati K hingga AX pangkat N plus AX pangkat N-1 plus titik-titik dibagi BX pangkat N plus BX pangkat N-1 plus titik-titik. Adapun tiga macam hasilnya antara lain akan menghasilkan A per B apabila pangkat pembilang dan pangkat penyebut itu sama, yaitu M sama dengan N. Yang kedua akan menghasilkan bentuk 0 per B. 0 per B itu artinya sama dengan 0. Apabila pangkat penyebut lebih besar dengan pangkat pembilang. Atau pangkat variabel dari penyebut lebih besar dari pangkat variabel dari pembilang. Yang ketiga akan menghasilkan bentuk A per 0 atau K hingga apabila pangkat pembilang lebih besar dari pangkat penyebut atau pangkat variabel dari pembilang lebih besar dari pangkat variabel dari penyebut. Perlu diingat lagi, saat limit X mendekati K hingga fungsinya 1 per X, artinya X ini kita ganti dengan K hingga. Jadi yang telah menghasilkan 1 dibagi K hingga sama dengan 0. Perlu lagi kalian ingat di sini limit X mendekati 0, 1 per X, artinya X-nya kita ganti dengan K hingga, akan menghasilkan bentuk 1 per 0 sama dengan K hingga. Contoh pertama, limit X mendekati K hingga 3X pangkat 5 ditambah X pangkat 3 dikurangi 2X dibagi 4X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 plus X. Jadi nanti di sini kalian harus menganalisis ya variabel yang menghasilkan pangkat tertinggi. Dari soal ini, variabel yang menghasilkan pangkat tertinggi adalah variabel yang terletak bagi pembilang, yaitu X pangkat 5. Jadi ketentuannya di sini adalah cari dulu variabel pangkat tertinggi, kemudian pembilang dan penyebut kalian bagi dengan variabel pangkat tertinggi tersebut. Jadi kita sepakati di sini variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 5. Jadi ini soalnya ini pembilangnya kita bagi dengan X pangkat 5, penyebutnya juga kita bagi dengan X pangkat 5. Oke, nanti hasilnya seperti ini. 3X pangkat 5 dibagi X pangkat 5 akan menghasilkan 3. Kemudian di sini X pangkat 3 kita bagi dengan X pangkat 5 akan menghasilkan 1 per X pangkat 2. Kalau seperti ini Ibu tidak menjelaskan ya, karena ini larinya ke eksponensial, yaitu pelajaran kelas 10. Mohon diingat kembali. Kemudian di sini min 2X dibagi dengan X pangkat 5. Jadi menghasilkan min 2 per X pangkat 4. Kemudian kita bagi 4X pangkat 4 dibagi X pangkat 5. Di sini hasilnya 4 per X. Kemudian kita tambah 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 5. Menghasilkan 2 per X pangkat 2. Kemudian kita tambah lagi X dibagi X pangkat 5. Dan menghasilkan 1 per X pangkat 4. Oke, setelah itu kalian ganti X ini dengan K hingga. Oke, ganti nilai X dengan K hingga. Kalau sudah mengganti nilai K hingga, kalian jangan tulis limit lagi. Cukup hasil akhirnya di sini. 3, tetap di sini 3, plus 1 per X pangkat 2. Jadi X ini ganti dengan K hingga. Yaitu 1 per K hingga.
Kita kurangi 2 per X pangkat 4. X-nya ganti dan tak hingga. Menghasilkan 2 per tak hingga. Kemudian kita bagi 4 per X. Artinya 4 bagi tak hingga. Ditambah 2 per X pangkat 2. Artinya 2 per tak hingga. Ditambah 1 per X pangkat 4. Yaitu 1 per tak hingga. Oke, kemudian di sini 3 ditambah 1 per tak hingga, artinya di sini 1 bagi tak hingga, menghasilkan 0. Demikian juga 2 dibagi tak hingga, menghasilkan 0. Kemudian kita bagi 4 bagi tak hingga, menghasilkan 0. 2 dibagi tak hingga, menghasilkan 0. 1 dibagi tak hingga, menghasilkan 0. Setelah kita jumlahkan 3 tambah 0 kurang 0, hasilnya 3, per 0 tambah 0 tambah 0, hasilnya 0. 3 dibagi 0 akan menghasilkan nilai tak hingga. Jadi kalau kita ingat lagi konsep yang tadi, apabila variabel pangkat pembilang lebih besar dan variabel pangkat penyebut, maka akan menghasilkan bentuk A per 0 atau bentuknya adalah tak hingga. Oke, kita lanjut ke bentuk akar. Bentuk akar ini yaitu limit X mendekati tak hingga, akar AX kuadrat plus BX plus C, kita kurangi akar PX kuadrat plus QX plus R. Di sini ada 3 hasil kemungkinan. Yang pertama akan menghasilkan negatif tak hingga jika akar A kurang dari akar B, atau akar A kita kurangi dan akar B kurang dari 0. Yang kedua akan menghasilkan bentuk B per 2 akar A kita kurangi dengan Q per 2 akar A jika akar A sama dengan akar T, atau akar A kita kurangi dengan akar T sama dengan 0. Yang ketiga akan menghasilkan bentuk tak hingga jika akar A lebih besar dari akar T, atau akar A kurang akar T lebih besar sama dengan 0. Contoh kedua, limit X mendekati tak hingga, kita kurung di sini soalnya, akar 4X kuadrat min 5X plus 1, kita kurangi akar 4X kuadrat min 2X plus 4. Kalau kita perhatikan di sini, konsep bentuk akar ini ngajunya pada hasil kedua ya, yaitu B per 2 akar A min Q per 2 akar A. Kenapa? Karena di sini A dan T itu sama-sama bernilai 4. Jadi kalau akar 4, kita kurangkan akar 4 sama dengan 0. Oke, jadi dia akan menghasilkan bentuk nomor 2. Oke, penyelesaiannya, kita tulis ulang dulu limit X mendekati tak hingga, akar 4X kuadrat min 5X plus 1 kurang akar 4X kuadrat min 2X plus 4. Oke. Kemudian, inilah bentuk merasionalkan bentuk akar. Artinya kita mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar sekawan. Akar sekawannya kalian bisa lihat di soal ini ya. Nah, di sini kan pakai tanda negatif. Jadi akar sekawannya nanti menggunakan tanda positif. Kenapa di sini harus dikalikan pembilang penyebut? Karena soal ini sama artinya yaitu pembaginya adalah 1, tapi tidak ditulis. Jadi nanti di sini limit X mendekati tak hingga, buka kurung, akar 4X kuadrat min 5X plus 1 kurang akar 4X kuadrat min 2X plus 4, tutup kurung, kalikan akar 4X kuadrat min 5X plus 1 ditambah akar 4X kuadrat min 2X plus 4, kemudian kita bagi dengan bentuk yang sama, yaitu akar 4X kuadrat min 5X plus 1
plus akar 4x kuadrat min 2x plus 4. Dan nanti di sini karena bentuk konsep akar kita kalikan dan akar akan menghasilkan bentuk itu sendiri ya, bentuk bilangan itu sendiri. Limit x mendekati tak hingga, di sini kita kalikan ya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Akar 4x kuadrat min 5x plus 1 kalikan dengan akar 4x kuadrat min 5x plus 1. Makanya di sini dia menghasilkan bilangan itu sendiri, yaitu 4x kuadrat min 5x plus 1. Plus, minus, minus, plus. Oke, di sini kita taruh minus. Ya. Selanjutnya, akar 4x kuadrat min 2x plus 4 kalikan dengan akar 4x kuadrat min 2x plus 4. Oke, dia akan menghasilkan bilangan itu sendiri, yaitu 4x kuadrat min 2x plus 4. Kemudian kita bagi dengan, nah di sini penyebutnya sama dengan 1 ya. Jadi 1 kita kalikan dengan ini, rasional yang ada di bawah ini, yaitu akar 4x kuadrat min x plus 1, plus, ini plus ya, plus akar 4x kuadrat min 2x plus 4. Sekarang kita sederhanakan, yang dalam kurung ini kita keluarkan. Limit x mendekati tak hingga 4x kuadrat min 5x plus 1. Jadi sini minus, ketemu dengan 4x kuadrat, menghasilkan 4 min 4x kuadrat. Di sini minus, ketemu dengan minus 2x, menghasilkan plus 2x. Ada minus, ketemu dengan plus 4, menghasilkan minus 4. Jadi kita bagi dengan bentuk penyebutnya ya, akar 4x kuadrat min 5x plus 4 ditambah akar 4x kuadrat min 2x plus 4. Oke, sekarang kita sederhanakan. Di sini 4x kuadrat minus 4x kuadrat itu sama dengan 0 ya. Sisanya di sini min 5x, kita tambahkan dengan 2x. Terus di sini 1 kita kurangkan dengan 4. Dan nanti bentuk sederhananya, limit x mendekati tak hingga min 5x plus 2x min 3x 1 min 4 min 3 dibagi akar 4x kuadrat min 5x plus 1 plus akar 4x kuadrat min 2x plus 4. Oke, kemudian di sini kita bagi pembilangnya dengan x, sementara penyebutnya dengan x kuadrat. Kita pakai konsep ini. Bilang dan penyebut dibagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Oke ya. Lihat, pangkat tertinggi dari penyebut adalah x akar x pangkat 2. Baca akarnya ya, akar x pangkat 2. Nah, karena akar x pangkat 2 itu adalah x, sehingga pembilang ini ya, min 3x min 5, kita bagi dengan x. Untuk yang di bawah ini, kita nggak bagi dengan pangkat tertingginya, yaitu x pangkat 2. Jadi nanti di sini hasilnya min 3x min 3 dibagi dengan x. Kemudian akar 4x kuadrat min 5x plus 1 bagi dengan x kuadrat ditambah akar 4x kuadrat min 2x plus 4 bagi dengan x kuadrat. Oke, lanjut di sini. Setelah kita bagi, di sini min 3x dibagi x, hasilnya min 3. Nanti di sini min 3 per x. Kemudian kita bagi dengan 4x kuadrat dibagi x kuadrat, yaitu 4, akar 4, minus min 5x dibagi x kuadrat, min 5 per x, ditambah 1 dibagi x kuadrat, 1 per x kuadrat, ditambah akar 4x kuadrat dibagi x kuadrat, yaitu 4, minus 2x per x kuadrat, yaitu minus 2 per x, plus 4 dibagi x kuadrat, yaitu 4 per x kuadrat. Dan setelah itu, kita substitusi x sama dengan tak hingga, karena limitnya ini mendekati hingga.
Jadi asalnya di sini, kalau sudah substitusi, limitnya yang kita hilangkan ya. Kita hanya mensubstitusi X sama dengan tak hingga. Kalian ganti X yang ada di pembilang dan penyebut, ganti dengan tak hingga. Min 3, min 3 per X, oke, X-nya ganti dan tak hingga, menghasilkan min 3 per tak hingga, dibagi akar 4 min 5 per tak hingga, ditambah 1 per tak hingga, tambah akar 4 min 2 per tak hingga, tambah 4 per tak hingga. Kemudian, di sini menghasilkan min 3. Kenapa di sini 0? Karena di sini bentuknya adalah 1 per tak hingga. Ya. Di sini kan min 3 per tak hingga itu sama dengan 1 per tak hingga. Karena konsep limit, saat X mendekati 0, fungsinya 1 per X, maka hasilnya adalah 0. Oke, kemudian di sini akar 4, min 5 dibagi tak hingga 0, tambah 1 bagi tak hingga 0, tambah akar 4, minus 2 bagi tak hingga 0, 4 bagi tak hingga 0. Kemudian, min 3 minus 0, yaitu min 3, kita bagi dengan akar 4 kurang 0 tambah 0, akar 4, ditambah akar 4 kurang 0 tambah 0, akar 4. Kemudian di sini hasilnya, karena akar 4 ini adalah 2, jadi di sini min 3 per 2 tambah 2, yaitu min 3 per 4. Oke, sekian dari Ibu tentang penjelasan limit fungsi aljabar di titik tak hingga. Semoga dipahami dan mudah dimengerti. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.